Zidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati abang-abang, saudara-saudara, adik-adik yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, dan tentunya yang kita hormati bersama, hadir bersama kita pada malam hari ini, Ketua PB PDKI Mas Seno. Selamat malam Mas. Assalamualaikum. Ya, demikian pula yang bisa saya sebut di sini satu persatu, mungkin yang memprakarsai kegiatan ini tentu Bang Zul. Assalamualaikum Bang Zul ya. Waalaikumsalam. Bang Uco ya. Ini senior-senior kita yang cukup kita banggakan, yang selalu mempersatukan kita di dalam bentuk apapun kejadian keadaan kita di kalangan dokter gigi di Indonesia ini. Ini saya kira Mas Seno ya cukup apa namanya, cukup orang-orang yang cukup kami hormati, kami banggakan di lingkungan kedokteran gigi di Universitas Sumatera Utara. Syukur alhamdulillah kita sampaikan ke Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenannya, dan tentu nikmat kesehatan yang tiada taranya kepada kita bersama. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di forum ini tentunya. Salawat dan salam kita sampaikan karibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nian kita mendapat syafaatnya kelak. Abang-abang, kakak-kakak, saya kira kita merasa terkejut begini. Beberapa hari belakangan ini, baik itu senior kita, saudara kita, adik kita, bahkan juga di luar kalangan dokter gigi, banyak korban serangan akibat daripada wabah pandemi COVID-19 ini. Saya kira khusus untuk Mas Bambang ya adalah tokoh yang cukup kita kenal bersama, yang hari-harinya selalu mewarnai dimanapun grup WA. Saya kira beliau hadir, pastilah beliau menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu, karena kadangkala ada kekocakannya, ada nyelenehnya, ada kadang-kadang nasihat-nasihat beliau yang belakangan ini cukup menyentuh kita bersama. Nah, ini saya kira untuk Mas Bambang. Ibu Lina juga beberapa hari yang lalu, ini dosen yang sangat kita hormati. Bagi saya pribadi, ilmu Dr. Lina ini cukup bermanfaat bagi saya, karena saya memang bekerja di struktural di kesehatan ini. Saya kira hormat kita kepada mereka, dan demikian juga adik kita yang baru saja tadi siang, Lita Vita ya. Ya, demikian pula itu, saya kira ini sebuah pukulan yang sangat berat begitu, suami, ibu, kemudian yang bersangkutan wafat, meninggal diserang oleh wabah COVID Corona ini. Bagi kita tentu kita hanya berharap bahwa pertemuan ini akan bisa meringankan doa kita untuk arwah yang mendahului kita. Tidak hanya saya kira yang ketiga ini, tetapi juga yang saudara-saudara kita yang lebih banyak, lebih mendahului kita. Ada tadi cetukan, kenapa harus ada musibah baru kita bisa bertemu silaturahmi seperti ini. Tetapi saya kira Bang Zul, Bang Ucok, yang siapapun bisa memprakarsai ini, saya siap untuk kita selalu bersilaturahmi. Apakah 1 bulan sekali, ataukah 2 bulan sekali, Bang Zul, Bang Ucok ya. Nanti ganti-gantian kita memprakarsai ini. Karena memang kita sudah sangat merindukan begitu. Kita sudah memiliki keterbatasan untuk bergerak, untuk bertemu, tapi hal-hal seperti ini, forum-forum seperti ini sangatlah bermanfaat bagi kita untuk bersilaturahmi. Kakak, abang yang saya hormati semua, wabah pandemi ini sudah 1,5 tahun melanda kita, dan belakangan akhir-akhir ini serangan itu cukup tinggi sekali. Saya orang yang langsung menangani COVID, setiap hari pasti ada kematian yang saya temukan. Ada berita kematian yang diterima dari masyarakat, apakah itu pagi, apakah itu siang, apakah itu subuh, bahkan tengah malam, dini hari selalu kami menangani itu. Nah, artinya apa? Wabah ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Tetapi jadikanlah ini menjadi sebuah iktibar bagi kita bersama. Iktibar apa itu? Untuk dapat memperkuat iman kita.
bahwa kematian itu sudah dekat sekali dan itulah janji Allah memangnya bahwa mati itu pasti. Sekarang dengan wabah ini jelas bahwa ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Apakah kita larut dengan suasana ini ataukah kita takut ataukah kita galau? Saya kira tidak. Inilah momentum bagi kita bersama untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah ikhtiar yang harus kita lakukan secara akhirat untuk persiapan kita. Dengan ada wabah pandemi ini, tentu hikmahnya adalah bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Di samping itu tentunya kita melakukan ikhtiar secara duniawi. Ikhtiar apa itu? Terapkanlah prokes, protokol kesehatan, laksanakan 5M yang menjadi keharusan dan itu tidak sesuatu yang menjadi keterpaksaan dan itulah menjadi sebuah sebuah keharusan yang harus kita lakukan setiap hari, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi aktivitas mobilitas sosial kita di tengah masyarakat. Inilah seharusnya menjadi suatu ikhtiar. Oleh karenanya ya dengan keimanan kita baik itu dengan ikhtiar dunia akhirat, insya Allah kita akan terhindar hari ini dengan wabah ini. Tetapi kalaupun memang sudah jatuh kepada kita, kita sudah lebih dini mempersiapkan diri dengan amal ibadah kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan saya tentu kita semua sangat sedih terhadap orang-orang dekat kita, terhadap saudara-saudara kita, ya Ibu Lina, Mas Bambang, kemudian dari adik kita, mungkin ada yang di luar kita yang selama ini mungkin luput dari kita bersama, mungkin juga keluarga-keluarga dekat yang kita alami. Saya kira ini pesan saya kepada kita semua, mudah-mudahan apapun keadaannya, yang pertama kita berharap silaturahmi kita tetap erat, kita bisa berkumpul, bertemu untuk hal seperti ini bisa diagendakan. Yang kemudian tingkatkanlah keimanan kita kepada Allah SWT untuk senantiasa berikhtiar dengan berbagai cara yang sudah diinstruksikan kepada kita bersama. Saya kira ini salam sehat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam hari ini mendapat ridho, mendapat hal yang baik bagi kita semua dan khususnya kepada almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ketua IKA FKG USU Dr. Wahid Husairi. Beliau ini adalah pejabat kepala dinas di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Demikian tadi sambutan dari beliau. Dan pada kesempatan ini marilah kita dengarkan sejenak sambutan dari Ketua PB PDGI kepada Bapak Ananto Seno. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Zulkifli Nasution, MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior, saya tidak ingin mengatakan para sesepuh karena masih muda semuanya, walaupun sudah senior. Masih semangat dan sehat. Jangan Bu, kalau tua itu terhormati Bu, kalau senior kan tidak. Jadi jangan merasa tua. Kalau merasa tua itu nanti kena COVID karena akan menurunkan imun. Jadi tetap harus kita menjadi seperti muda. Boleh senior tapi tetap awet muda. Tapi kalau tua itu seolah-olah sudah pikun, sudah tidak sudah tidak bisa mampu apa-apa gitu. Oleh karena itu saya tidak setuju kalau dikatakan tua. Oleh karena senior sajalah. Ya, terima kasih para guru-guru saya mungkin ada di dalam grup ini, para pejuang PDGI juga ada di dalam grup ini, mungkin juga ada beberapa teman kita yang menjadi pengurus PDGI maupun PDGI maupun PDGI wilayah, kemudian juga cabang yang ada di se-Indonesia ini. Saya sampaikan bahwa kami sebagai Ketua Umum PDGI beserta jajaran kepengurusan wilayah maupun cabang se-Indonesia menyampaikan pertama innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya yang telah mendahului kita menghadap ilahi. Semoga mereka jalan yang terbaik, mendapatkan kalau menurut saya husnul khotimah. Ya, pertama Dr. Tri Widyarni
yang kurang lebih Pak meninggal tanggal 30 Juli, kemudian Dr. Bambang Triwisnumurti meninggal tanggal 31 Juli, kemudian baru saja tadi siang yaitu Dr. Gigi Evalisa tanggal 1 Agustus ini. Jadi kita semuanya itu kurang lebih sudah 88 meninggal, separuhnya bulan Juli. Jadi separuh dari yang mendahului kita itu terjadi pada bulan Juli, 88 orang ini. Oleh karena ini betul-betul bulan Juli adalah bulan Juli duka cita kita semuanya. Karena hampir separuh selama 1,5 tahun ini itu terjadi wafat pada tanggal bulan Juli karena COVID-19 ini. Yang sakit juga banyak sekali, baik yang di rumah sakit maupun yang isoma di rumah masing-masing atau di isoma di Wisma Atlet maupun di penampungan isoma. Oleh karena itu marilah kita sama-sama mendoakan yang sudah mendahului kita semoga mendapatkan tempat yang istimewa dan mulia di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya, terus diterima amal ibadahnya, dan yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan bahwasanya beliau-beliau telah mendahului kita telah memenuhi janji Allah SWT, telah menyelesaikan perjuangan berat di dunia dan mencapai ke menghadap Allah dalam keadaan suci dan husnul khatimah. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah mendahului kita menjadi mati yang syahid atau yang kita kenal dengan syuhada kita, atau nantinya akan langsung masuk dalam surga Allah SWT. Kita doakan sama-sama. Kemudian yang masih sakit, yang saat ini masih berbaring di ICU maupun di rumah sakit maupun dalam isoman di rumah masing-masing maupun di tempat-tempat tertentu yang disediakan oleh pemerintah, kita doakan semuanya. Lebih dari 40 orang saya yakin doa akan diterima oleh Allah SWT, akan dikabulkan oleh Allah SWT. Marilah kita doakan semoga lekas sembuh dan kuat menghadapi penyakit ini, dan kita segera hilang dan dicabut oleh Allah SWT sehingga menjadi satu alfiat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, bertemu dengan keluarga kembali, beraktivitas bersama dokter gigi, memberi pelayanan kepada masyarakat Indonesia atau masyarakat di wilayah masing-masing, juga bisa beraktivitas dalam mengembangkan keilmuannya, kalau jadi dosen, kalau jadi pengajar dan lain-lainnya, tetapi paling utama juga bisa memikirkan PDI ke depan, bahwa PDI kita tetap harus ada perjuang-perjuang yang kita harapkan dari teman-teman kita semuanya untuk meningkatkan, untuk memajukan, dan bahkan menjadi PDI yang maju dan dibanggakan oleh negara dan bangsa maupun kita semuanya. Oleh karena itulah dengan adanya keadaan situasi malam hari ini, dalam doa bersama ini dan pengajian bersama ini, saya setuju sekali kalau hal ini juga dilaksanakan oleh teman-teman kita di cabang-cabang atau wilayah yang lainnya atau daerah-daerah lainnya, para dogi kita bersatu padu memanjatkan doa kepada Allah SWT, saya yakin Allah akan menerima, apalagi lebih dari 40 orang, janji Allah bahwa lebih dari 40 orang akan dikabulkannya doa-doa kita, insya Allah. Amin. Yang terakhir bahwa kita semua yang sedang berhati, mohon selalu menjaga protokol kesehatan, karena bagaimanapun kita sehat, jangan sampai kita sedikit terkena COVID-19. Oleh karena prokes dijaga ketat, meningkatkan imun kita, jangan berpikir negatif, tapi berpikir selalu positif. Ini kenapa? Kalau kita berpikir negatif sedikit saja, langsung imunitas kita akan rendah, akan menurun. Ini akan menjadi berdampak negatif apabila kita terkena COVID. Tetapi kalau imunitas naik, COVID pun akan mati dengan sendirinya. Karena sistem pertahanan tubuh kita lebih baik daripada serangan COVID tersebut. Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat para senior, para guru-guru, dan bahkan ada yang dekan atau mantan dekan, bukan saja ada dari Indonesia, tetapi juga dari Malaysia. Saya lihat ada teman-teman kita dari Malaysia yang bergabung pada malam hari sebagai lulusan alumni dari USU. Oleh karena itu, bersatu malam hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT. Insya Allah doa kita dikabulkan dan menjadi ringan bagi teman-teman yang sudah mendahului dan beri kesembuhan bagi teman kita yang sedang menderita sakit. Demikian Pak Zul, semoga kita semuanya tetap waspada, tetap semangat, dan jangan pernah menurunkan imun kita. Yang penting adalah selalu gembira dan ceria. Demikian Pak Zul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nantoseno. Bapak, teman Ibu sekalian, para senior,
Sebentar lagi kita akan memulai pembacaan Yasin dan tahlil dan tahmid serta doanya. Kami mohon sangat supaya kita masing-masing unmute speaker kita sehingga nanti kita bisa konsentrasi mendengar dan mengikuti bacaan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Fajar Hasan Munsid yang akan kita mulai sebentar lagi. Yang terhormat Ustadz, mohon tes speakernya Ustadz. Tes suara Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jul. Ya. Bentar ya, kita mulai ya. Ustadz, teman Bapak Ibu sekalian, kita akan mengikuti bacaan yang disampaikan Ustadz. Tapi sebelumnya saya mohon Ustadz Fajar mengetes suara Ustadz biar bisa kita konsentrasi mendengarnya. Tadi kurang begitu jelas suaranya Ustadz. Chris Wandi mungkin di mute dulu itu suaranya. Hasan. Chris Wandi. Nggak ada suara. Iya, kue gitu. Bang Jol dibuka dulu itunya, suaranya. Nggak keluar suaranya Bang Jol. Ustadz Fajar. Assalamualaikum. Kak Banon di mute dulu Kak Banon, speakernya Kak Banon. Dr. Amzah. Bisa Halo, gimana kedengaran suara saya? Iya Ustaz. Nah, sekarang udah kedengaran Ustaz. Sudah? Sudah. Ya, kita mulai ya Ustaz sebentar ya. Iya. Ya, nanti Ustaz mohon memimpin kami baca Yasin, tahlil, tahmid dan doanya Ustaz. Baik. Dengan ucapan bismillah kami persilahkan Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita mau membaca Yasin, saya harapkan semua speakernya atau mikrofonnya di mute dulu, dimatikan dulu, biar yang suara saya saja yang aktif. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين كرام الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى هذه النية إلى المرحوم Dr. Gigi Bambang Wisnumurti, almarhumah Dr. Gigi Triwidiarni, almarhumah Prof. Lina Natami Harja, almarhumah Dr. Gigi Eva Vitalisa wa zawjatuha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma anzira aba'ahum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات الفاتحة
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل ثواب ما قرأنا من سورة ياسين وما هللنا من لا إله إلا الله إلى روح من اجتمعناها هنا بسببهم وأنت أعلم باسمهم وهم دكتور Gigi Bambang Wisnumurti, Dr. Gigi Triwidiarni, Dr. Gigi Lina Natami Harja, Dr. Gigi Eva Vitalisa ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa adkhilhum jannata mathwahum برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل هذه المصيبة اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل هذه المصيبة اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل هذه المصيبة واجعل قلوبهم صبورا واجعل قلوبهم صبورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim kami tadahkan kedua belah tangan kami ke hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rahman. Ampunilah dosa orang yang telah mendidik kami ya Rahim. Ampunilah orang yang telah berjasa kepada kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di webinar ini ya Rahman, memohon kepadamu ampunilah saudara kami yang telah mendahului kami, Dr. Gigi Bambang Wisnumurti, Dr. Gigi Triwidiarni, Dr. Gigi Lina Natami Harja, Dr. Gigi Eva Vitalisa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kubur-kubur mereka menjadi kuburan surga, taman-taman surga ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga mereka orang yang bersabar di dalam menerima musibah ini ya Rahman ya Rahim. Begitu juga ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami ya Allah yang kini dalam sedang perawatan, Dr. Gigi Popi Perab beserta berkeluarga, Dr. Gigi Arnus bersama keluarga, Dr. Gigi Arneli, Dr. Gigi Nila, Dr. Gigi Rintu, Dr. Gigi Amika, Dr. Gigi Arida dan Dr. Gigi Dasma Uli, Dr. Gigi Sri Mukti Lembayung ya Arhamar Rahimin. Sehatkanlah mereka ya Allah, pulihkanlah mereka ya Rahman. Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada mereka ya Allah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Hindari kami ya Allah dari perselisihan. Hindari kami ya Allah daripada pertikaian. Hindari kami ya Allah daripada wabah penyakit COVID-19 ini ya Arhamar Rahimin. Jauhkanlah keluarga kami ya Rahman dari segala penyakit. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة والسعادة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة والشقاوة منا الدعاء ومنك الإجابة فاستجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم منا منا ومنكم. ومنكم تقبل يا كريم. Ya, saya kembalikan ke Bapak Dr. Gigi Zulkifli Nasution. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan doa kita pada malam ini dipimpin Ustadz mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala Amin. dan doa yang kita doakan mendapat rahmat dari Allah dan Amin. berada di dalam surganya Allah. Amin ya Rabb. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan selesainya Berakhirnya. pembacaan tadi, marilah kita sejenak mengundang keluarga almarhum almarhumah yang hadir bersama kita pada malam ini. Kami melihat ada keluarga dari Ibu Bambang. Kami persilakan saudara dari keluarga Bambang Wisnumurti. Kita akan mendengarkan sepatah kata dari keluarga Bambang, Dr. Bambang Wisnumurti. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Silakan suaranya di mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini ada puisi terakhir dari mendiang. Saya akan coba membacakannya. Dunia panggung sandiwara. Ada masa kita dilahirkan, ada masa kita dimatikan. Ada masa kita senang, ada masa kita susah. Ada masa kita sehat, ada masa kita sakit. Ada masa lapang, ada masa sempit. Begitu banyak pasangan rasa, silih berganti dilalui. Banyak pembelajaran yang dapat digali agar hati dan jiwa bersih menyinari. Terus diasah melalui berbagai pasangan rasa untuk meraih akhlak mulia. Dunia sebagai panggung sandiwara, semua manusia dan makhluknya memainkan perannya. Tak ada satupun ciptaan yang sia-sia, semua diperuntukkan untuk manusia. Manusia dicoba dengan berbagai rasa untuk dapat mengembalikan kepada pemiliknya. Manusia hanya wadah af'al Allah agar manusia mengenalnya. Dunia panggung sandiwara, syurga dan neraka juga ada di dalamnya. Tuhan hanya ingin melihatnya siapa yang memperbaiki akhlaknya. Manusia sebagai makhluk sempurna, memiliki amanah yang besar, mampu menjalankan fungsinya, mengelola alam semesta dan semesta alam. Jangan terusik dengan orang lain, karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri.
Itu hanya cobaan yang mengganggu perjalanan agar manusia teruji akan keimanannya. Takdir baik dan buruk adalah kasih sayang Tuhan. Jangan salahkan si Polan dan si Polan. Semua terjadi karena izin Sang Ilahi Rabbi. Agar manusia selalu kembali kepada amanah yang diterimanya sendiri. Semua yang ada hanyalah titipan sementara sebagai ujian manusia. Mampukah ia mengembalikannya seperti saat ia mengembalikan nyawanya? Semua itu bisa dilakukan bila sudah tidak ada baju kepalsuan, bila sudah tidak ada baju keberadaan diri, bahkan sudah tidak ada baju kemelekatan terhadap apapun, baik lahir maupun batin. Inilah kembali dalam keadaan seperti saat dilahirkan. Kembali tanpa membawa apapun juga, kecuali pertanggungjawaban atas akhlak kita. Saat Allah mencoba dan menguji kita dengan ketetapan baik dan buruk darinya. Mampukah kita mengubah diri kita tanpa seizinnya? Apalagi mengubah orang di sekelilingnya. Peran manusia sudah disematkan untuk manusia saling uji-menguji. Jangan kita terganggu dengan perbuatan orang lain, karena Tuhan tidak pernah menanyakan alasannya. Tetapi bagaimana menyikapi semua ketentuannya, tetap menjadi rahmatan lil alamin. Hanya dua pilihan di dunia ini, menang atau kalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Menegakkan kehendak Tuhan atau menegakkan kehendak nafsu kita. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan hati dan jiwanya. Merugilah orang-orang yang mengotori hati dan jiwanya. Tuhan memberi manusia bekal sesuai perannya. Jangan paksa orang lain harus sama dengan kita. Karena keberadaan manusia relatif adanya. Hanya keberadaan Tuhan yang sejati. Lepaskan baju-baju yang bukan milik kita. Pakailah baju yang sesuai kodratnya. Duduklah pada kursi yang sudah disediakan. Jangan duduk pada kursi yang bukan miliknya. Hidup berlaju begitu cepatnya. Tidak ada satu manusia pun mampu menentukan hidupnya. Semua hanya upaya semata. Hasilnya adalah ketetapan dan izin Tuhan semata. Marilah kita hidup dengan kasih sayang, selalu siap memaafkan, karena keadilan milik Tuhan. Ini akan membuka dekapan kepalsuan. Bebas, merdeka, berjalan di rel Tuhan. 19 Juli 2021, jam 10 waktu Indonesia Barat, BW dan ND. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, beliau ini adalah putri dari almarhum Dr. Gigi Bambang Wisnumurti. Beliau bernama Dr. Gigi Prasutia Citra Anindita Putri. Dan sekarang bertugas di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Benar ya, Dek ya? Terima kasih atas pembacaan puisinya. Mudah-mudahan kita dapat merenungkan isinya nantinya. Selanjutnya, kalaulah ada, kami mohon sambutan dari keluarga almarhumah Dr. Gigi Triwidiarni. Kami Ada persilakan. kakaknya di sini saya lihat. Ada kakaknya, Kakaknya silakan. ada, saya lihat di sini Jenny Mardini. Silakan Ibu. Masih ada. Nah, ini dia. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita masih yang hadir di sini masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk mengadakan doa bersama buat para dokter gigi, khususnya juga adik kami yang sudah mendolong kita.
salawat dan salam kehadiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Semoga kiranya dapat mengguguh dan meniru segala hasanah yang telah dipercontohkan oleh beliau untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada PB, para senior, junior, dan teman-teman sejawat sekalian yang sudah meluangkan waktunya di acara doa bersama ini buat para dokter gigi yang mendolan kita, dan terkhususnya adik kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat PDGI Jambi dan cabang Muara Bungo, Muara Tebo yang juga sudah banyak membantu, karena tidak ada siapapun keluarga yang ada di sana. Hanya teman-teman sejawat yang membantu keluarga adik saya di sana. Semoga doa yang kita panjatkan malam ini dapat memberi syafaat buat almarhum dan almarhumah yang telah mendolan kita dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Akhirul kalam, mohon dimaafkan bila ada kesalahan dari adik kami, mau sengaja maupun dan tidak sengaja. Kepada para teman sejawat, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Beliau adalah kakak dari almarhum Dr. Gigi Triwerdani. Beliau adalah Dr. Gigi Yeni Mardini MKM. Mudah-mudahan Ibu tabah dalam menghadapi musibah ini. Dan marilah kita tetap mendoakan agar beliau-beliau yang telah mendahului kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mengharapkan adanya yang mewakili keluarga dari Dr. Gigi Eva Pitalisa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari Eva Pitalisa. Saya teman seangkatan karena mungkin hari ini kita tidak mungkin menghubungi keluarganya ya. Mungkin masih dalam kondisi berduka. Saya juga nggak berani mengontak keluarganya karena mungkin masih berat untuk hadir di sini. Saya juga gimana ya, masih merasakan beberapa hari sebelum ini juga masih kontak sama Eva. Kondisinya memang sulit karena dia masih sangat membutuhkan oksigen pada saat itu, dan gimana ya, saya bilangnya saya pernah satu puskesmas sama beliau dan juga mungkin sebagai teman dekat seangkatan merasa sangat kehilangan. Jadi saya berharap semoga amal ibadah Eva diterima Allah, dan juga jika Eva punya salah dengan para dosen, pada teman-teman, kakak, adik semua, tolong maafkan. Mungkin semua itu akan memperlancar jalan Eva ke menghadap Allah, dan juga Eva juga baru kehilangan suaminya tanggal 27, bapaknya sekitar tanggal 20 Juli. Jadi mungkin ini semua yang membuat Eva drop. Kehilangan bapak, kehilangan suami, dan akhirnya juga kondisi dia makin drop. Mungkin berat bagi dia. Dan Eva meninggalkan 2 orang anak yang sekarang itu keduanya laki-laki, yang satu di SMA, yang satunya masih di MTS. Ya, saya juga berharap kita sedang mengadakan juga donasi untuk kedua anak yang ditinggalkan Eva dan suaminya. Mungkin dari para senior semua, kita kalau berkenan memberikan donasi kepada kedua anak yang ditinggalkan Eva dan suaminya. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Gigi Elmi Afriani, teman sejawat satu angkatan dari Dr. Gigi Eva Pitalisa.
Terima kasih Bu, kami akan catat, nanti kita akan coba share donasi yang mungkin bisa kita kembangkan nantinya. Selanjutnya Terima kasih. yang mewakili keluarga Dr. Lina Ada Natamiharja. anaknya tadi Esi saya tengok. Ya, Ada Putra Esi. putrinya Esi. Yang sekarang menjabat PD Wadik 1. Ada Esi masih ada? Ada Pak. Nah, silakan Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang kami sangat prihatin, banyak rupanya para dokter gigi yang terkena COVID. Waktu itu ada kebetulan beberapa hari yang lalu atas permintaan dari Dokter Hanan itu ada seperti kayak wartawan yang menanyakan mengapa mama saya meninggal, apakah akibat dari praktek atau akibat dari pekerjaan. Saya bilang tidak ada, kebetulan sama sekali tidak pernah praktek lagi setelah COVID dan juga telah pensiun sebelum COVID. Nah, ternyata setelah saya tanya sudah cukup banyak rupanya dokter gigi dan dokter yang terlibat ataupun yang terkena COVID meninggal. Nah, ternyata waktu saya lihat, ternyata ini aja sudah beberapa orang alumni kita yang meninggal akibat COVID. Dan kami terus terang memang awalnya menjaga si Mami betul-betul tidak praktek, ternyata bukan kena akibat praktek tapi di tempat lain. Ternyata COVID yang sekarang ini mungkin lebih reaktif dan sangat cepat untuk terkena bagi yang mungkin hanya memegang atau apa tanpa sengaja sudah bisa terlibat COVID. Dan terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada para guru, para teman sejawat, abang, adik yang telah perhatian kepada para almarhum yang mendoakan mudah-mudahan doa kita semua dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami juga cukup prihatin kepada almarhum Dr. Bambang ya yang telah meninggal juga akibat COVID, dan juga Dr. Eva tadi saya dengar yang meninggalkan 2 orang anak yang berarti sudah menjadi yatim piatu, dan Dr. Tri tadi ya Demikian saya cuma sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Esi. Beliau adalah putri dari Dr. Lina. Kemudian Dan sekarang menjabat adik 1 di FKG. Adik 1 FKG. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, kayaknya ada teman dari angkatan 87 ya. Asih, silakan Asih. Langsung Asih. aja, Asih. Iya. Oh ya, terima kasih. Makasih waktunya. Asih izin share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dokter, teman sejawat, kakak, abang, dosen, ibu, bapak, ya, serta teman dan adik-adik semuanya, izin Asih berbagi sedikit kenangan bersama, suka manggilnya Mas Eyang ya, karena selalu manggil Eyang. Yang jelas tidak menutup kenangan buat yang sudah berpulang, Prof. Lina, kemudian adinda kita Wiwi, kemudian Eva, tapi izin sudah membuat ini ya. Ada beberapa yang disampaikan kenangan bersama Mas Eyang, kami manggilnya ya, Dr. Haji Bambang Wisnumurti. Asih tamat FKG USU tahun 92. Terakhir lama tidak ketemu sama Dr. Bambang
ketemu tiba-tiba setelah berapa tahun ketemu, kita sama-sama haji, rupanya tahun 2009 ketemu di Mekah. Selanjutnya karena Asi udah pindah ke Kementerian Kesehatan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan sebagai Widya Iswara, kemudian dekat dengan Mary, teman-teman seangkatan, Mary dan kawan-kawan, angkatan 87 yang berpraktek sama dengan Dr. Bambang, akhirnya kami menjadi dekat. Sering sekali bertemu, sering bersilaturahmi, dan beberapa kenangan yang bisa Asi bagi di sini. Kalau tadi Cici, adinda kita, anaknya Dr. Bambang bahwa Dr. Bambang itu sering membuat puisi, dan kami sendiri sebagai adik-adiknya selalu diberikan puisi. Jadi sini Asi pengen berbagi sedikit puisi yang pernah dikirimkan Dr. Bambang kepada kami. Mengulang kenangan menatap besar cahaya cinta. Dalam senyap dan diam, kadar malam dan siang, bisa lagi tetap hanya dengan rindu tatap wajah. Saat merasakan dekatnya kehadiranmu, gemuruh cinta menerpas mimpinya hati. Kenapa aku selalu mengingat di dalam setiap duka yang nangis, menyebab tabir agar kehadiranmu tak lagi pergi. Kau bersemayam dalam wadah fitra di relung hati, terasa sangat dekat dan tak berjarak di dalam kau. Sukma ini berteriak, wujud gelora cinta pada ilahi Allah. Cinta sejati pada sang maha cinta, berwujud rasa yang baru. Ketika cinta tumbuh berwujud rasa, niat menggelarkan cerita cinta menggelora penuh sukacita. Berbagi rasa kepada yang terakhir atasmu, namun rasa cinta tak bisa dinyatakan dalam cerita. Ya, Cinta sejati, cinta yang maha tinggi, siapapun insan, Tuhan pasti menini. Cinta sejati yang bukan rekayasa ilahi. Insani, cinta sejati akan tumbuh atas ridha ilahi. Bambang Wisnumurti, Dewi Subroto, Jakarta, 17 Maret 2019. Itu sebagian puisi dari Abangda kita. Dinasi ya, ini pada waktu itu beliau, ini chat kita yang terakhir pada saat Asi ulang tahun 31 Mei 2021. Dia pesan, sesungguhnya hari kelahiran dan kematian manusia adalah saat diberi kehidupan atas kudrat dan iradat Allah. Dikala sang bayi sempurna bentuknya bersemayam di alam rahim ibunda, diri yang diutus telah berjanji untuk tetap bertauhid saat dilahirkan ke dunia fana. Sedikit sekali yang bersyukur, hanya Allah lah yang sang pemberi pengetahuan tentang itu. Selayaknya lah kita tidak melampaui batas dalam kegembiraan, namun mensyukuri di hari kita terlahir ke dunia fana ini. Menerima ucapan selamat ulang tahun bermakna, kita masih diberi nafas kehidupan yang berkah. Padahal tidak semua merayakannya dalam kegembiraan. Tapi harusnya ada duka dan bersedih saat merenung karena masa bercengkrama kepada para sahabat, keluarga semakin menipis dan semakin dekat untuk berpulang kembali ke kampung keabadian. Semoga kita semua berkumpul kelak di Baitur Rahmanya, momen yang tepat untuk mengingat dan mengingatkan hari berpulang makin dekat. Selamat merenung, mensyukuri nikmat yang telah Allah kucurkan untuk adik cantik,
yang baik budi, Asih Gahayu. Salam kekeluargaan, Wisnu Subroto, 31 Mei 2021. Terus waktu dijawab, baca kiriman Eyang, Asih jadi nangis, kan gitu ya, jadi sedih. Terus dia menghibur, latah zan, semangat jiwa, terimalah apa adanya, jauhkan dari ada-adanya, sukses terus menapaki titian kehidupan. Jadi banyak kenangan yang bisa diberikan. Ini Asih dapat sebenarnya mungkin bisa dilihat dari YouTube-nya Dr. Gigi Bambang Wisnumurti ini. Beberapa video-videonya, puisi-puisinya, dia kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, teman bisa lihat dan bisa download ya. Ini salah satunya, tapi Asih pikir ini mungkin ada yang masih ingat sama Dr. Bambang ya. Ini pertemuan terakhir Asih sama beliau, sama almarhum. Pada saat itu kita datang ke sana 2 Syawal ya. Saya kebetulan datang bawa putri saya yang Dr. Gigi juga, dan beliau dengan masih semangatnya memberikan kuliah. Saya sempat rekam sedikit, mungkin bisa lihat lubang-lubangnya. Tinggal mau pakai mulai dari nomor 1. Ada yang lagi kuliah. Dapat kuliah itu, drill itu, ya, namanya udah kelewatan, udah expired, jadi anaknya aja. Karena dia gini, kita sambil tutup mata pun, karena udah ada stoppernya, sudah ada kedalamannya, sudah ditentukan. Posisinya pun udah ditentukan. Pasti dia sejajar. Lubang-lubangnya. Ini YouTube-nya. Jadi bisa kalau ada yang mengunjungin YouTube-nya, YouTube channel dari Abang kita, ya. Ini mungkin beberapa kenangan, ada yang masih ingat mungkin waktu kita Lebaran di rumah Ompung. Kemudian beliau juga pernah datang ke kantor Asih di BBPK Ciloto, nginap 1 malam di Mes Widya Iswara. Kemudian kita pertemuan IKA FKG USU di Jakarta. Dia juga suka traktir, dengan guyonannya dia selalu bilang, kalau nggak traktir badannya sakit-sakit. Jadi pada saat itu kita suka ditraktir, dan ini pada saat itu, ini berapa bulan yang lalu kita ditraktir di Sari Rendang. Kemudian kita juga sering ketemuan, kalau Opung datang ke Jakarta, kita juga selalu ketemu. Opung! Ini juga Asih dapat dari FB, yang posting ini. Mungkin ada yang ingat Prof. Ombo, Bang Ombo kita, ya. Jadi Bang Ombo, Eyang selalu mempersatukan kita para alumni-alumni FKG USU di medsos maupun online, secara online maupun offline. Ya, ketemu di sini. Ini kata-kata Bang Ombo, dulu kami berasal dari wadah yang satu, datang dari segala penjuru, dengan tekad menimba ilmu yang kami dapat dari banyak guru. Hanya karenamu kami menjadi, hanya karenamu kami mengabdi, hanya karenamu hidup ini berarti, hanya karenamu kami menyatu di sini, kami berkumpul dalam satu naungan, melepas jubah, melepas kepangkatan. Adik-adik dan handai tolan, isi mengisi dari yang berserak menjadi satu tautan. Ini bahasa dari Bang Ombo almarhum.
kepada Dr. Bambang Wisnumurti, mereka abang-abang yang baik sekali buat adik-adiknya, jadi selalu kami mengenang semuanya. Ini pertemuan kami dengan Bang Ombo di Baksos Aceh, ya kita rame-rame ini IKA alumni dan ada Dr. Bambang juga, Mas Eyang, ya yang selalu suka candain kita, ya dia upload di FB, di medsos, dia bilang kalau Adil pasti bahagia nih dengan Yuni. Kemudian gembiranya kita di sini, mungkin ini karikaturnya Mas Bambang dengan Kak Noni, istrinya. Mudah-mudahan Kak Noni kuat ya dengan kepergian suami tercinta, abang kami, yang kami sayang, walaupun kami manggilnya Eyang. Yang jelas, innalillahi wa inna ilaihi raji'in wa kafabil mauti wa iza. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari mereka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran 185. Ini makam Dr. Bambang. Ini berduka cita para alumni yang berpulang dalam waktu dekat ini 3 hari berturut-turut. Ya tadi sudah disebutkan ya Dr. Bambang, kemudian adinda kita Dr. Gigi Triwidiarni, kemudian tadi hari ini adik kita Dr. Gigi Eva Vitalisa, dan sebelumnya adalah Prof. Lina. Alhamdulillah kami ada mengirimkan pengajian, mengaji Al-Quran 1 juz 1 orang buat almarhum Dr. Gigi Bambang di dalam grup. Ini kami ada beberapa, cuma masih belum khatam karena baru mulai kemarin. Mudah-mudahan berkah bisa menerangi alam kubur buat Dr. Bambang, ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan di sini. Ketika seseorang sudah menjadi sebuah kenangan, barulah kita sadar betapa sangat berartinya dia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan menjadi kenangan yang manis bagi kita dan menjadi pengingat kita, jadi ibrah agar kita juga mempersiapkan diri untuk mengejar yang akan dipanggil Allah. Kita harus kejar dengan bekal-bekal yang cukup ke alam akhirat nantinya. Kejar bekal-bekalnya untuk kita bisa dengan mudah bertemu dengan sejawat kita yang kita cintai. Demikian barangkali rekan-rekan sekalian, masih ada waktu beberapa saat. Bagi yang mau menyampaikan sepatah dua patah kata, kami persilahkan. Kami susah menyebutnya satu persatu karena kita masih banyak, 163 orang. Siapa yang berkenan silahkan. Tapi mohon barangkali secara singkat saja karena mungkin akan bergantian. Demikian silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Roza dari Jambi. Saya hanya mengingat kenangan sama Dr. Gigi Triwidiarti. Saya dulu satu angkatan PTT di Jambi bersama beliau. Banyak kenangan yang kami lalui selama di Jambi. Satu angkatan PTT, satu mes dalam prajabatan, sampai kami dipisahkan bertugas di kabupaten masing-masing. Kami punya kenangan sama Wiwit. Kami berkunjung ke tempat dia tugas, waktu itu namanya di Kuamangkuning, dan kami melanjutkan perjalanan sampai ke Kerinci bersama Dr. Gigi Iwan Hendrawan. Wiwit sangat baik dan sempat kami ketemu juga seminar-seminar di Jambi. Jadi insya Allah semua sejawat kita, dosen kita, adik dan kerabat kita sendiri, Eva Vitalisa adalah teman seangkatan kami. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Selamat jalan. Insya Allah kita pasti akan kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kita masing-masing. Kepada Kak Jenny, Pak Agus, kami juga mohon maaf apabila selama kami berkenalan, berteman dengan Wiwi ada salahnya. Yang sabar ya Kak Jenny. Semoga Kak Jenny ikhlas dan sabar menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Live ya, Dokter. Oh ya, Ustaz. Izin ya. Oh ya, Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Terima kasih Ustaz. banyak Ustaz. Kapan kita ketemu lagi Ustaz? Kami melihat ada suami ini, almarhum Dr. Gigi Triwidyarni. Mas, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merasa sedih, kadang bahagia, kadang terharu dengan teman-teman sejawat Dokter Gigi semua yang besar perhatian kepada istri saya yang sudah berusaha mengirimkan doa semoga arwah yang telah pergi meninggalkan kita diterima oleh Allah SWT, dan beliau juga memang dalam keadaan sakit beliau meninggal, dan juga dengan riwayat DM-nya yang sudah 14 tahun. Namun beliau juga kami sudah berusaha. Namun Allah berkehendak lain. Sehingga beliau meninggal dengan status yang dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut adalah meninggal karena COVID. Namun memang berat bagi kami. Memang berat bagi kami Pak, Bu, dengan status COVID itu masyarakat juga banyak yang kurang simpatik untuk hadir dari rumah untuk mengirimkan doa. Namun di luar dari pesantren, masjid-masjid kita juga tetap melakukan untuk ngirim doa. Dan juga tetap kami mematuhi protokol kesehatan. Di mana di rumah itu kami batasi. Apa kabar? Dan kita undang. Dan ini anak saya yang paling besar. Ini Bu. Ini anak saya paling besar. Ini anak saya paling besar. Sekolah di Titian Teras, kelas 2 SMA. Terus ini yang paling kecil. Ini yang belum tahu mamanya. Nih. Ini umur 4 tahun. Ini umur 4 tahun. Ya, yang masih membutuhkan kasih sayang dari mamanya. Namun dia tidak merasakannya. Saya juga sebagai suami ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi semua untuk ngirim doa, dan saya juga ingin mohon maaf atas kesalahan istri saya, baik dari kuliah dulu sampai juga mengambil spesialisnya juga. Kemudian setelah spesialis mungkin ada komunikasi lewat WA group ataupun komunikasi lewat HP, ada yang salah kata. Saya mewakili istri dan keluarga. Mohon dimaafkan. Semoga beliau husnul khatimah di sana. Maafkan, amin. Kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul, ya. Pak Jul, saya baru dapat berita. Ya. Sejawat kita Dr. Gigi Diki Haidrian, spesialis bedah mulut, rupanya juga sedang diopname di rumah sakit Dumai. Di Dumai. Iya. SPBM di Dumai dia. Ya. Masih dirawat. Ini kabar. Iya. Oke, mari kita bacakan Al-Fatihah kepada saudara kita Kiki yang ada di Dumai. Diki Hadrian. Kiki Hadrian, semoga Allah berkenan, Allah yang Maha Kuasa mengangkat sakitnya, mengangkat rasa sakitnya dan menyehatkan badannya kembali. Ya Allah jinniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinas Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Amin ya Mubasailin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi, mari kita dengarkan sepatah kata dari para senior nih yang hadir. Para senior ada Dr. Hamzah dan Dr. Sumadi. Bang Madi masih ada? Ada. Jul. Ya. Tolong Wan Nasir dari Malaysia dan Dino Sapudin dari Sabah. Tolong bisa mereka yang memberikan ini karena mereka jauh dari kita. Kasih kesempatan dulu mereka. Kasih kesempatan mereka. Baik. Ya, makasih Jul. Baik Bang Madi. Abang jangan pergi dulu ya Bang. Encik Wan Nasir, apakah masih ada? Saya nanti diwakilkan Hamzah. Ya, masih ada. Wan Nasir. Iya. Silakan Wan Nasir memberikan sepatah kata untuk kita semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan semuanya sihat walafiat dan kepada mereka yang telah meninggalkan kita, supaya mereka mendapat husnul khatimah, dan juga supaya yang sekarang sedang sakit didoakan semoga mereka cepat sembuh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan Nasir. Apa ada lagi yang dari Malaysia? Dari Sabah itu. Dari Sabah, silakan. Dino. Sapudin. Dino. Saripudin Arahab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, senang sekali kita ketemu di sini untuk mendoakan kawan-kawan kita semua yang sudah berpulang, terlebih dahulu berpulang daripada kita, dan kepada yang sedang sakit, supaya diberi kesembuhan dengan secepatnya. Ya Allah, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit ini. Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Baru sekali ini saya mengikuti webinar ini, jadi saya rasa sangat senang lah bertemu kawan-kawan lama semua. Bagaimanapun, kalau ada kesempatan lain, saya mohon diikut sertakan kembali. Dan dengan ini saya ucapkan dengan Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kirim salam, Cut, Bang. Ya. Bang Dino. Bang Dino. Iya. Insya Allah. Sebelum Bang Dr. Hamzah, apa ada yang lain yang mau menyampaikan? Sebelum Dr. Hamzah, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Oh, ada sedikit lagi, Jul. Kepingin saya memberi donasi kepada yang untuk anak yatim piatu itu. Boleh, nanti kita hubungkan dengan baik. Kedua orang tuanya sudah meninggal, sangat kasihan. Iya. Nanti saya kasih linknya ya. Tolong kasih linknya. Nomornya nanti saya kasih sama Dino. Saya hubungi dulu siapa nanti ya. Nanti saya kasih sama Dino nomornya. Oke. Saya terima. Ya. Saya tunggu. Ada nomor donasi rekeningnya, Pung? Ada kan? Ada, nanti kami WA ya, Pung? WA aja besok kah, Dusu kah? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Saripudin Arahab. Beliau ini adalah angkatan 70. Saya masuk 71 ketemu dengan beliau. Kami sama-sama mulai tingkat 1 sampai tingkat terakhir sama kami. Nah, saya sering naik sepeda ke rumahnya. Rumahnya di Kota Medan itu di tengah-tengah. Beliau banyak bersaudara, para insinyur, adik-adiknya, abang-abangnya. Dan beliau ini juga akrab berteman dengan siapapun. Dan setelah menikah dengan Dr. Gigi Cut, mereka berangkat ke Sabah, bekerja di sana, menjadi warga negara Malaysia. Oke, yang lain barangkali sebelum Dr. Hamzah? Ada adiknya satu, Dr. Gigi Lismeni.
Ya, Silakan. ada. Angkatan sama saya. Adiknya siapa? Adiknya Bang Doni. Bang Dino. Dino. Ada Dino. Oh ya. Siapa yang bisa menyampaikan masalah-masalah kita? Silakan. Kalau tidak ada, silakan Dr. Hamzah. Dr. Hamzah. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah kita hari ini bisa berkumpul bersama-sama secara virtual dalam rangka memanjatkan doa kepada sejawat dan guru kita, yaitu almarhum Profesor Dina Natamiharja, almarhum Dr. Gigi Bambang Wisnumurti, dan Dr. Gigi Triwidiarsih dan Dr. Gigi Eva Vitalisa yang meninggal tadi siang. Dan juga kita telah menyampaikan doa kepada sejawat kita yang sekarang ini sedang berjuang dalam rangka penyembuhan karena terpapar dengan COVID ini. Mudah-mudahan dengan doa kita ini tadi Allah akan memaafkan segala kesalahannya dan menerima amal ibadahnya dan dijadikanlah kubur mereka itu menjadi taman-taman surga. Semoga Allah menjawab semua doa kita. Amin ya Rabbil Alamin. Kepada keluarga yang ditinggal, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan di dalam menerima musibah ini. Dan khususnya kepada anak daripada Prof. Lina dan anak dari almarhum Bambang, yang kita tahu ada juga yang sejawat kita, itu semoga kiranya dapat mengembangkan nilai-nilai baik yang pernah dilakukan oleh almarhum dan almarhumah. Ya. Jadi dia bagaimana beliau itu memberi contoh sebagai dosen, Prof. Lina dan juga Dr. Bambang, walaupun sebentar jadi dosen, tapi belakangan dia menjadi penyerta sering mengadakan silaturahmi dengan semua yang junior, kiranya kepada anak-anak bisa dapat diteruskan silaturahmi ini. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hamzah. Ya. Tadi ada pesan dari teman-teman kita tentang kegiatan ini. Kebetulan nih Wahid ada rapat di kantornya malam ini. Zoom meeting dengan staf di kementerian. Apakah acara ini bisa kita langsungkan dengan kegiatan-kegiatan yang serupa atau kegiatan yang lainnya nanti, sehingga barangkali perlu ada satu wadah yang bisa melaksanakan ini secara rutin begitu. Ya, saya kira dalam hal ini Pak Jul, ya kita harapkan di sinilah maunya berperan ikatan alumni. Ya kan, jangan kita partikular ini yang menggerakkan ya. Kita mendukung, kita memberi fasilitasi, tetapi kita harapkan kepada nanti kita hubungilah Dr. Wahid. Ya, bagaimana jadi kita bergerak itu secara resmi di bawah wadah ikatan alumni. Jadi ya, ikatan alumni itu pun ada kegiatannya ya. Iya. Baik, kalau gitu nanti kita sampaikan ke Dr. Wahid sebagai ketua IKFKG USU. Kemudian saya ingin menegur ada Dr. Susi.
Masih ada Dr. Susi? Dr. Susilawati. Susi. Susilawati Bu ya? Ya, masih ada? Masih, Dok. Masih. Tolong sedikit Anda cerita tentang perkumpulan pengajian yang Anda pimpin, Anda koordinatori. Kira-kira nanti barangkali kami yang ini bisa bergabung, karena memang Anda mengatakan bahwa pengajian itu adalah alumni lintas angkatan, begitu ya. Silakan Dr. Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Gigi Susilawati Caniago, tahun masuk angkatan 1992 dan lulus tahun 1998. Jadi saat ini kami membentuk satu grup kajian dokter semua yang ada di sini. Itu satu grup kajian yang kami buat berbentuk kajian rutin 1 bulan sekali. Alhamdulillah sampai bulan ini semuanya berjalan lancar. Itu kita mulai dari bulan September tahun lalu. Kenapa grup kajian ini terbentuk? Itu sebenarnya ide awalnya adalah karena kita semua terkondisi pandemi, jadi banyak di antara kita tuh yang tadinya terbiasa mengaji, akhirnya berhenti total sekian bulan karena tidak bisa lagi ke masjid, karena tidak bisa lagi kumpul dalam komunitas-komunitas tertentu untuk ngaji. Sehingga pada saat itu kebetulan saya punya Zoom dengan kapasitas 100 orang dengan waktu unlimited. Terus saya menghubungi beberapa alumni yang menurut saya alumni-alumni itu punya ikatan tertentu dengan stambuk-stambuk yang lain, atau dia menjadi simpul dari beberapa kelompok-kelompok alumni muslim lainnya gitu. Saya buat grup WAG sekitar 11 apa 12 orang waktu itu. Terus di sana kita berembuk untuk merumuskan ini kajian online seperti apa yang akan kita konsepkan gitu. Alhamdulillah ide saya itu mendapatkan sambutan yang baik dari banyak alumni. Akhirnya grup itu yang dari tadinya 11 apa 12 orang membesar menjadi 256 orang. Ditambah lagi dengan grup Telegram itu ada sekitar 178 apa 187 orang. Jadi kalau di total itu hampir 450 orang. Dalam setiap kajian itu biasanya kita setiap bulannya itu peserta kajian itu jumlahnya naik turun tergantung biasanya siapa speaker atau narasumbernya. Kita pernah mencapai kajian itu 164 orang ketika kita mengundang speakernya itu Teguh Wisnu. Teguh Wisnu adalah artis yang sudah hijrah, yang kita minta menjadi narasumber sebagai jalan inspirasi buat kita belajar bagaimana dia menjalani hijrah dan kita mendapatkan hikmah dari apa yang dia jalani. Alhamdulillah semua berjalan lancar, bahkan ketika Ramadan kemarin kita melakukan kegiatan bakti sosial, mengumpulkan dana untuk membagikan paket sembako kepada para duafa di sekitar Kota Medan, dan alhamdulillah juga itu waktu itu sudah kita bisa mengumpulkan sekitar 128 paket yang kita bagikan ke duafa di Kota Medan dan sekitarnya. Kalau ditanya ini bagaimana bisa sampai sejauh ini, saya juga tidak bisa menjelaskan gimana-gimananya, semuanya mengalir begitu aja dokter-dokter. Jadi alhamdulillah niat baik kita disambut oleh banyak alumni yang memang ternyata akhirnya harus diakui bahwa alumni yang terkumpul, yang terekrut itu adalah alumni-alumni yang tahunnya itu tahun 90-an ke angkatan milenial gitu. Jadi yang 80-an itu mungkin memang nggak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan di grup WA kita juga kita aktif berkomunikasi, kita aktif saling melemparkan informasi, termasuk juga dalam hal berita duka ini. Dan alhamdulillah sampai sekian menit yang lalu sudah ada hampir 50 alumni kita yang memberikan donasinya untuk teman sejawat kita Dr. Gigi Eva Vitalisa yang qadarullah anaknya menjadi yatim piatu tidak sampai dalam seminggu, sehingga itu menggugah para alumni untuk berlomba-lomba mendonasikan uangnya untuk membantu
kedua anak yang yatim piatu itu gitu. Dan banyak hikmah yang bisa kami ambil dari grup WAG ini, dari grup kajian ini. Ya mungkin salah satu hikmah terbesarnya adalah ketika ada teman sejawat yang mengalami kedukaan seperti ini, semua alumni seperti berlomba-lomba untuk saling mendukung, saling mensupport, saling mendoakan dan membantu secara dana gitu. Dan berharapnya bahwa kumpulan kajian yang rutin ini, yang setiap bulan ini, itu mendapatkan support dari abang-abang dan kakak-kakak senior yang mungkin kita belum pernah ketemu. Bahkan saya dengan Kak Asi aja cuman ketemu sekali ya Kak, seminar di Medan waktu itu. Dan cuman ketemunya di Facebook. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini mendapatkan support dari abang dan kakak semua, dan kita bisa berkolaborasi untuk selanjutnya. Mungkin kita bisa membentuk konsep yang bagaimana sehingga setiap kajian bulanan itu nantinya bisa dihadiri dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Saya bukan ketua, kakak dan abang semua. Saya hanya orang yang pencetus ide dan saya mengajak beberapa teman sejawat lainnya sehingga kita membentuk satu tim kecil koordinator, namanya koordinator kajian. Di dalam koordinator kajian itu ada Dr. Gigi Olivia Afrianti, spesialis bedah mulut, stomach 91, ada Eni Afriani, ada Husni Tarigan, ada Armia, ada Sri Wahyuni, ada Lutfiani. Kita ada sekitar 8-9 orang di dalam tim koordinator itu. Jadi tidak ada ketua-ketuaan di dalam grup kajian ini, hanya ada koordinator. Jadi kita seperti tim kerja begitu. Mungkin begitu aja Dr. Jul dan kakak abang yang lain yang bisa saya jelaskan tentang grup kajian ini. Mohon support, mohon koordinasinya, mohon kolaborasinya. Mudah-mudahan kita bisa membesar bersama, bisa sama-sama menuju kebaikan bersama, dan mudah-mudahan ridha Allah selalu menaungi kita. Saya pikir demikian aja dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dino, sudah saya kirim nomor rekening ya. Oke, terima kasih Bang. Lihat WA. Terima kasih Dr. Susi. Saya sih memberikan suatu saran barangkali untuk Susi ya. Susi kan barangkali untuk berdoa kepada arwah ini kan tidak hanya sekali. Mungkin ada kesempatan lain nanti kita coba melakukan kegiatan seperti ini, doa lagi kepada arwah, dan kalau boleh mohonlah para koordinator di pengajian itu bisa melaksanakan seperti ini, Susi, sehingga kita yang lain-lainnya akan hadir lagi, dan syukur-syukur nanti setelah kita dekat dengan kelompok Susi, kita akan ikut dalam pengajian tersebut. Amin. Kami juga ini orang pengajian dulu. Saya tinggal di tebing tinggi di Sumatera Utara sana. Saya itu setiap malam pergi mengaji ke satu rumah, baik pengajian tauhid maupun pengajian nahu sorob gitu ya. Sehingga memang sudah setua ini pun saya masih tetap ingin ketemu dengan teman-teman yang mau mengaji. Bisa bagilah makanannya. Iya. Jadi kalau boleh, Susi, barangkali nanti coba dikonsepkan untuk ke depan. Mungkin kita berdoa lagi untuk almarhum, almarhumah yang telah mendahului kita. Nanti dikoordinasikan dengan Dr. Amzah dan saya, sehingga barangkali kita bisa lakukan lagi kegiatan seperti ini. Di samping untuk kita bersilaturahmi, juga kita beribadah, beramal baik, sehingga semuanya berguna bagi kita dan bagi saudara-saudara kita seiman. Demikian barangkali, Susi. Iya dokter, siap dokter. Baik, terima kasih. Sama-sama. Apa masih ada lagi? Itu yang untuk depan kan kita ada pengajian. Iya. Mungkin diinfokan berikutnya aja ya dok ya. Boleh nanti. Aja, ini umumkan. Ya. Boleh. Oh iya, untuk tanggal 8 Agustus kita mengadakan pengajian bersama Ustadz Daud Rashid MA dengan judul Ada Apa Dengan Muharram. Nanti link Zoom-nya diinfokan aja ya dok ya, nanti melalui Kak Usi aja ya Kak, sampaikan ke Dokter Zul kali ya. Susi kirimkan ke saya, nanti saya kirimkan kemana-mana. Ini ada teman Iwan Akwat di Jakarta juga, ada juga silaturahmi Muslim di USU, mungkin nanti bisa mengikuti. Lewat saya nanti akan saya share kemana-mana nanti ya. Siap, terima kasih sebelumnya. Makasih, masih ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan untuk kebersamaan kita.
untuk kita jangan lepas dari silaturahmi. Silakan. Mary, apa kabar Mary? Alhamdulillah sehat Abang. Ya. Masih di masih di pesantren, di klinik pesantren? Alhamdulillah Ya. masih ya. Apa kabar itu, bos? Apa, Om? Apa? Alhamdulillah Bapak sehat-sehat. Pak Haji Robert ya, Pak Haji Robert ya. Ya Bapak sehat ya. Nanti saya ke sana lagi lah kapan-kapan ya. Oke Abang, ditunggu ya. Baik, terima kasih. Ya Yang Abang. lain barangkali Pak Sri Banun, Kak Sri Banun ini senior kita nih, Kak Sri Banun. Kak Sri Ini coba Banun. dengar dulu suara yang muda ini 99 ini, Husni. Mana? Yang mana? Husni Tarigan, mana kau? Ya silakan. Yang junior ini. Assalamualaikum ya Pung. Nah, coba dulu bicara dulu. Ya. Bukalah maskernya itu. Lagi tak apa kelihatan Bang? mukanya. Jadi Biar kami tanda kenal, dulu Pak. sama yang senior-senior nih. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bicara apa ini Pung? Ya. Bilang aja lah, entah apa. Alhamdulillah adanya apa namanya ya, adanya duka, adanya bahagia selalu datang beriringan. Hari ini kita juga di balik duka mendoakan almarhum, terkhusus Dr. Bambang, Kak Wiwi, Kak Epa, Prof. Lina. Ada juga bahagia kita bersilaturahim seluruh alumni mungkin dari lintas angkatan. Kalau yang disampaikan dari Bang Jul tadi, bahwasanya kita rutin setiap bulan membuat pertemuan yang apa namanya yang bermanfaat lah selain silaturahim. Kita juga membahas ilmu keahlian kita. Saya kembali teringat dengan beberapa tahun yang lalu saat bercerita dengan Dr. Bambang. Impian beliau ya memang seperti itu. Kita berkumpul bukan hanya sekedar silaturahim, tapi masing-masing kita meningkatkan keterampilan kita. Mungkin kami sama dengan Mbak Asih dan kakak-kakak yang lain, semakin dekat itu di saat adanya grup Diamond Dentist yang dibangun Prof. Ombo. Nah, pembahasannya ya seperti itu. Bagaimana kita yang alumni ini, alumni USU ini, kalau mungkin Prof. Ombo dia agak sedikit apa ya namanya, sedikit ekstrim. Aku dulu tak diakuin orang karena ijazahku itu BPG katanya. Tamatan BPG, orang rata-rata tamatan dokter gigi itu keluarannya dari rumah sakit, aku dari BPG, Balai Pengobatan Gigi. Jadi di mana-mana itu aku seperti diledekin. Jadi kedepannya maunya kita sama-sama bertumbuh, sama-sama berkolaborasi, saling mengangkat, saling mengangkat, saling menarik, saling membesarkan dan saling mengisi kekosongan. Alangkah baiknya memang kita udah pernah coba dulu awal waktu pengajian sama Kak Usi, tapi karena mungkin beberapa kepentingan ini kan kalau 1 jam atau 2 jam sekaligus kita buat ngaji dan silaturahim itu mungkin banyak kakak abang atau yang lain berbeda-beda kepentingan hariannya. Saya rasa kalau kita gabung ngaji langsung dengan silaturahim dan begitu beragamnya rentang waktu, ya mungkin per periodik 3 bulan sekali kita buat tematik, mungkin gitu Pung, nanti bisa kita buat. Jangan kalau setiap bulan juga nanti akhirnya nggak ini kayak Bang, mohon maaf Bang Dino tadi yang dari Sabah kan baru sekali ini dia. Kalau bulan depan belum tentu juga nanti ceritanya sesemangat yang hari ini kan. Kalau per 3 bulan mungkin
Saya rasa masih ini. Saya rasa demikian ya, Pung. Sehat-sehat semua ya. Kasih. Pung. Ya, mengenai apa Jul, barangkali Rodino. mengenai peningkatan ilmu, sharing ilmu, saya dengan Prof Bambang, dengan Mas Bambang, juga dengan Dokter Gigi Dokter Suci Erawati, dan satu lagi lupa siapa, kami sudah membuat sekali. Pernah kami buat sekali, tapi ya itulah belum pernah diulangi lagi. Udah pernah sekali kita bikin webinar menampilkan 3 pembicara waktu itu, saya sendiri, terus satu dari endo dan satu dari bedah mulut ya. Ya, yang waktu sekalian halal bihalal ya, Bung ya. Ya, waktu halal bihalal barangkali ya. Nah, barangkali itu nanti mungkin bisa diapai lagi. Ya, jadi barangkali kami butuh ini tenaga muda lah, makanya mungkin Husni dan Susi atau siapa yang lebih muda berperan itu. Jadi kami kalau yang tua-tua ini yang kalau ada ya tinggal menyumbangkan ilmu kalau ada yang mau dibagi gitu kan. Siap, Bung. Kira begitu ya. Jadi jangan karena yang pengalaman saya ya misalnya macam masalah reuni lah. Kita reuni. Nah, saya digojok semua makanya tahun 2016 saya buat ya pas ulang tahun keberapa itu. Nah, itu saya rencanakan sebetulnya kalau bisa 2021 ini 2021 buat lagi sekali lagi. Nah, itu kan kita berapa tahun FKG 65 atau berapa lupa saya. Nah, pokoknya tahun 5 tahunan lah. Nah, tapi ini ada pula Covid kan. Nah, saya didesak juga oleh beberapa orang bikin lagi. Wah, saya bilang janganlah yang tua-tua ini maunya ada yang muda. Makanya di sini saya tadi mengharapkan mungkin supaya Husni bisa estafet lah ya. Jadi misalnya seperti seminar itu ya bisa kita buat karena alumni kita banyak yang udah spesialis, ada yang doktor, itu bisa kita ini kan. Jadi bisa sharing ilmu. Kita juga ada pengajian, sharing agama, tapi juga ada sharing ilmu untuk peningkatan kita ya. Ya, Bang. Nah, kali itu aja ya. Kembali kepada Pak Jul, silakan. Mana Dr. Jul? Ya, sebelum berakhir barangkali ya. Iya. Saya masih ada ini melihat yang terhormat Ketua Umum nih, Pak Seno, barangkali ya. Sebelum Pak, Bapak juga ingin istirahat barangkali Pak. Pak Seno. Pak Seno. Pak Seno. Ya, ada Pak Ugan, Pak. Tolong nanti penutupannya Pak Ugan, Pak ya. Biar Pak Ugan sudah pulang, Pak. Pak Ugan sudah check out ya. Ya, barangkali sepatah kata pesan-pesan Bapak aja sedikit, Pak, sehingga nanti baru kita bisa tutup itu. Ya, terima kasih saudara-saudara saya semuanya, alumni FKG USU. Semoga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita mendapat kebahagiaan di dalam alam barzah di sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ampuni segala dosa-dosanya, menjunggu dan terima semua amal ibadahnya dan masuk ke dalam surga Allah SWT. Dan yang tadi yang baru sakit juga banyak sekali, bukan hanya keluarga besar di Medan, tapi betul-betul keluarga besar FKG yang lain juga banyak yang lagi sedang sakit. Oleh karena itu doa-doa kami tadi mohon terus ikhlas dengan kesungguhan bahwa kita memanjatkan munajat kepada Allah, semoga Allah mengijabahi dan memberikan kesembuhan kepada teman-teman yang sakit. Dan yang paling utama adalah yang kita juga yang sedang berdoa kita semuanya diberikan seluruh kesehatan, selalu ketenangan hati, kedamaian, dan yang paling utama juga tetap protokol kesehatan dijaga sehingga kita tetap sehat, walafiat, dan menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Zul. Ya, semoga kita semua tetap kuat karena COVID ini betul-betul menggila saat ini sehingga kita semuanya bisa bertahan dan tidak terkena COVID. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seno. Kalau
izin ingin meninggalkan silakan Pak Seno. Bapak mau istirahat, besok masih ada banyak kegiatan Pak. Besok kita ketemu di kantor jam 1 Pak. Ya. Terima kasih Pak Seno. Terima kasih Bu Dr. Terima kasih Asri. Pak Seno. Ya, makasih Ya. Mas. Salam ya, saya main di rumah. Ya, di sebelah saya ini. Oh iya, nggak kelihatan mukanya. Oke, saya pun mohon diri. Iya. Pak Zul, Jam berapa di Cok, dan kawan-kawan semua, saya mohon diri. malam di Sabah. Sabah Ya, udah saya malam mohon ya. diri. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, Mau Cok, kalau nggak ada Ya. lagi barangkali nanti kita Bagaimana? akan coba kembangkan ini. Mungkin untuk seksi ilmiahnya barangkali nanti AC bisa bantu. AC. Iya. Barangkali Siap, insya Allah. ya kita kembangkan apa yang diinginkan tadi. Ilmiahnya AC, pengajiannya Susi nanti. Semuanya kita laporkan ke Wahid agar semuanya menjadi kegiatan alumni. Demikian. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada, sudah larut malam, Jakarta 22.20, setengah 11. Kita akhiri acara ini dan mudah-mudahan kita sehat, kita akan bertemu lagi pada acara silaturahmi yang akan datang. Dan marilah kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim dengan doa kafaratul masjid majalis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izin lift Bang ya. Zul. Luar biasa Izin lift ya. fasilitasinya langsung dari PPPDGI. Ya. Oke. Terima kasih Opung, Izin- terima kasih Oke. semuanya. Izin lift ya. Terima kasih. Terima kasih. Bang Zul, terima kasih Mary. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Sehat semua.